Shalom adik-adik semua, pada kesempatan ini kita kembali belajar tentang remaja dan cita-citanya. Bahan yang saya ambil pada saat ini yaitu dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Nah, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, saya mengundang kita semua untuk menyanyikan sebuah lagu. Nah, saat ini saya sudah menyiapkan lagu tentang yang bertema jagalah hatimu terhadap dosa. Sering kita jumpai ya, sering kita nyanyikan, sering kita dengarkan lagu yang sudah saya sampaikan. Amin. Sebelum jauh kita belajar, sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Amin. Ya, Shalom adik-adik semua. Pada saat ini seperti tema yang sudah saya sampaikan dari awal tentang remaja dan cita-citanya. Nah, seringkali kita menjumpai kata cita-cita, ya, atau orang sering berkata sama kita, apa cita-citamu? Ya, mau jadi apa dirimu? Mau jadi, contohnya seperti mau jadi tentara, mau jadi pendeta, mau jadi guru, dan lain sebagainya. Mungkin ada banyak, ya, banyak dari kita itu memiliki, saya ingin seperti ini, saya ingin menjadi seorang pilot dan banyak hal yang lainnya, ya, yang merupakan itu adalah titik, ya, satu titik dalam hidup kita yang akan kita capai. Nah, dalam hal ini cita-cita merupakan sebuah keinginan yang sempurna untuk dicapai atau dilaksanakan. Nah, memiliki cita-cita dalam hidup merupakan hal yang penting bagi kita, karena dengan memiliki cita-cita kita akan mengetahui gambaran hidup masa depan yang akan kita jalani. Dengan adanya cita-cita ini, kita memiliki satu titik fokus kita, ya, supaya kita bisa mencapai apa yang sudah kita gumulkan, apa yang sudah kita harapkan, apa yang sudah kita putuskan dari awal untuk mencapai cita-cita tersebut. Nah, sembarang dengan hal itu, yang berkaitan juga dengan cita-cita ini adanya motivasi. Ya, apa sih artinya daripada motivasi? Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal-hal yang spesifik sesuai tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu ide visible yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu dalam mencapai tujuan. Ya, selain itu juga motivasi dapat diartikan sebagai dorongan. Ya, individu termotivasi, mereka akan membuat pilihan yang positif untuk melakukan sesuatu karena dapat memuaskan keinginan mereka. Nah, dalam hal ini motivasi juga suatu hal yang mendukung, ya, suatu hal yang mendukung supaya cita-cita itu bisa tercapai gitu. Yang dimana dengan adanya motivasi dorongan, ya, sehingga kita lebih teguh daripada apa yang sudah kita cita-citakan gitu. Sehingga arah jalan daripada cita-cita itu terarah, ya, dapat kita menjalaninya dengan baik. Nah, pada saat ini saya mengutip pendapat dari seorang ahli, ya, yang dimana dia mengatakan motivasi adalah keinginan untuk melakukan sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan-tujuan tertentu yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu memenuhi suatu kebutuhan individual. Motivasi adalah keinginan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan tertentu yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individu. Dalam hal ini juga berkaitan dengan cita-cita yang akan kita kejar, cita-cita yang akan kita capai. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita menumbuhkan sebuah motivasi? Ya, bagaimana supaya motivasi itu bisa tumbuh dalam diri kita? Nah, saya memberikan beberapa poin tentang bagaimana cara menumbuhkan sebuah motivasi. Yang pertama, ciptakan sensasi. Ya, ciptakan sesuatu yang dapat membangun dan membangkitkan gairah kita saat pagi menjelang. Misalnya, Anda berpikir esok hari
harus mendapat keuntungan 1 miliar rupiah. Itu sebuah contoh. Ya, walaupun kedengarannya mustahil, tapi sensasi ini kadang memacu semangat untuk berkarya lebih baik lagi melebihi apa yang sudah Anda lakukan kemarin. Ya, adanya sensasi itu yang mungkin bagi orang lain itu mustahil gitu ya. Tetapi itu adalah sebuah angan-angan ya. Mungkin itu adalah sebuah mungkin kita berkata hari ini saya bisa melakukan sesuatu itu atau bekerja lebih daripada orang lain. Itu mungkin bagi orang lain mustahil, tapi itu adalah sebuah sensasi kita gitu. Yang selanjutnya, kembangkan terus tujuan Anda. Ya, jangan pernah terpaku pada satu tujuan yang sederhana. Tujuan hidup yang terlalu sederhana membuat Anda tidak memiliki kekuatan lebih. Padahal untuk meraih sesuatu Anda memerlukan tantangan yang lebih besar untuk mengerahkan kekuatan Anda yang sebenarnya. Tujuan hidup yang besar akan membangkitkan motivasi dan kekuatan tersendiri dalam hidup Anda. Nah, ini pada yang kedua ini lebih mengarah kepada mengasah kepribadian. Ya, jangan cuman kita monoton melakukan sesuatu hal itu dari kemarin kita lakukan besok lagi. Ya, apa yang kita kerjakan hari ini kita lakukan besok lagi. Tidak. Ya, ini bertujuannya mengasah, melatih kepribadian kita supaya hari demi hari itu berkembang terus. Ya, tidak terpacu pada satu kegiatan atau hal-hal yang kita alami. Berarti banyak hal-hal yang bisa melatih diri kita supaya jangan cuma monoton pada tindakan atau kegiatan-kegiatan itu saja, melakukan hal-hal yang baru. Ya, setiap hari, setiap waktu harus banyak kita melakukan kegiatan. Ya. Selanjutnya, tetapkan saat kematian. Anda perlu memikirkan saat kematian, meskipun gejala ke arah tidak dapat diprediksi. Membayangkan saat-saat terakhir dalam hidup ini sesungguhnya merupakan saat-saat yang sangat sensasional. Anda dapat membayangkan flashback dalam kehidupan Anda sejak Anda menjalani masa anak-anak, remaja, hingga tampil sebagai pribadi yang dewasa dan mandiri. Jika Anda membayangkan ajal, Anda juga dekat dan akan memotivasi Anda untuk berbuat lebih banyak lagi selama hidup Anda. Ini juga sangat berpengaruh kepada diri kita. Ya, sering kita membayangkan apa sih gunanya kita di dunia ini? Apakah kita hanya hidup, ya, atau kita tidak bisa melakukan hal-hal yang lebih dalam hidup kita? Atau ya bangun, pergi ke sekolah, kerja, tidur, apakah hanya cuma itu yang bisa kita lakukan? Tetapi pada poin ini dia menuntut kita itu kita berpikir gitu. Jangan cuma kita melakukan hal-hal di dunia ini cuma sebatas itu saja. Ya, mari kita melakukan hal-hal yang lebih, yang baru, yang banyak ya di dalam hidup ini. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Yang selanjutnya, tinggalkan teman yang tidak perlu. Nah, tinggalkan teman yang tidak perlu. Ini banyak sekali kita temukan dalam pergaulan kita, ya, dalam relasi kita kepada orang-orang, ya, yang notabene itu mendorong kita, ya, yang mendorong kita ke hal-hal yang tidak baik, ya, yang mungkin merusak psikologi kepribadian kita, ya, atau pergaulan-pergaulan yang tidak mendorong kita, ya, tidak mendukung kita, ya, itu hal yang salah, pergaulan-pergaulan yang salah, yang harus kita tinggalkan dalam diri kita, sehingga kita menjadi seorang pribadi yang terus berkembang, tidak berkembangnya ke hal negatif, tetapi kita harus berkembang di hal-hal yang positif, yang membangun diri. Ya, kita tinggalkan hal-hal yang tidak membangun kepribadian kita. Selanjutnya, hampiri bayangan ketakutan. Nah, saat Anda dibayangi kecemasan, ketakutan, jangan melarikan diri dari bayangan tersebut. Misalnya selama ini Anda takut akan menghadapi masa depan yang buruk. Datang dan menikmati rasa takut Anda dengan mencoba mengatasinya. Saat Anda berhasil mengatasi rasa takut,
saat itu Anda telah berhasil meningkatkan keyakinan diri bahwa Anda mampu mencapai hidup yang lebih baik. Nah, ini lebih mengarah kepada melawan diri sendiri. Ya, salah satunya yaitu melawan ketakutan. Ya, mungkin kita manusia yang tidak terlepas daripada kelemahan, gitu. Tidak terlepas daripada kelemahan, kekurangan, dan rasa takut yang selalu menimpa diri kita. Sehingga untuk melakukan segala sesuatu hal itu masih kita berpikir 2 kali. Ya, muncullah yang namanya khawatir, ya, atau tidak percaya diri. Ya, itu adalah sumber-sumber daripada ketakutan diri kita. Selanjutnya, ucapkan selamat datang pada tiap masalah. Jalan untuk mencapai tujuan tidak selamanya semulus jalan tol. Nah, teman-teman pasti tahu yang namanya jalan tol. Mulus saja, tidak ada gelombang, tidak ada lubang, tidak ada jalannya yang rusak. Itu mulus. Nah, dalam hal ini menjalani kehidupan itu tidak halus gitu, tidak lurus saja. Ya, kita sering menjumpai yang namanya gelombang, kita sering menjumpai yang namanya lubang, kita sering menjumpai juga kerikil kehidupan. Nah, itu adalah sebuah contoh-contoh yang bisa saya berikan. Kita mendapatkan masalah dalam keluarga, masalah dalam teman sebaya, masalah juga terhadap teman-teman kita, abang kita. Itu adalah masalah yang sering timbul dalam kehidupan kita. Nah, tetapi jangan pernah meninggalkan masalah itu. Ya. Hadapi terus masalah yang akan kita hadapi. Yang terakhir, mulailah dengan rasa senang. Jangan pernah merasa terbebani dengan tujuan hidup Anda. Coba menikmati hidup dan jalani yang Anda tempuh. Jika sejak awal Anda sudah merasa tidak suka, rasanya motivasi hidup tidak akan pernah Anda miliki. Menyukai hal-hal yang menurut kita harus kita lakukan. Menyukai segala sesuatu hal itu. Menyukai apa yang akan kita kerjakan supaya kita bisa merasa senang. Ya. Kita harus mencintai pekerjaan kita. Kita harus, contohnya kalau kita belajar, kita menyukai, ada biasanya itu pepatah anak sekolah, dia berkata, sukai dulu gurunya baru kamu sukai mata pelajarannya. Itu sering itu nyata gitu. Kita harus menyukai gurunya supaya mata pelajarannya bisa masuk di dalam mata kita. Kita cintai gurunya, baru kita cintai pembelajarannya. Nah, pada saat ini kesimpulan yang pada poin ini, yaitu motivasi dapat menumbuhkan semangat dalam mencapai tujuan. Motivasi yang kuat di dalam diri, kita akan memiliki apresiasi dan penghargaan yang tinggi terhadap diri dan hidup ini. Sehingga kita tidak akan ragu untuk melangkah ke depan, yaitu mencapai visi dan hidup kita, ya, untuk mencapai cita-cita kita. Oke, selanjutnya jenis-jenis daripada motivasi. Ya. Yang pertama, motivasi prestasi. Ya. Orang dengan tipe motivasi ini fokus pada pencapaian tujuan. Motivasi ini membentuk dasar bagi kehidupan yang baik. Ya, memberikan motivasi kepribadian dinamis dan menghormati diri sendiri. Orang biasanya menetapkan target yang dicapai dan tidak terlalu sulit dalam pencapaian. Selanjutnya, motivasi peningkatan diri. Ya, jika Anda tidak mendapatkan motivasi diri dari luar, temukan motivasi dari diri sendiri. Selanjutnya, motivasi ekstrinsik. Bentuk motivasi yang memanifestasikan dirinya positif serta negatif. Motivasi positif muncul dalam bentuk hadiah atau mengobati. Nah, selanjutnya, motivasi bisa datang dari orang yang Anda cintai, teman sebaya, guru, atau dari teman di komunitas Anda. Nah, itu saja dari pembahasan kita yang tentang remaja dan cita-cita. Seperti yang disampaikan oleh yang ditulis dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 13 ke yang ketiga, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya pada apa saja yang dia diperbuatnya berhasil. Nah, itu daripada ayat firman Tuhan yang menjadi perenungan kita, yang mendasari dari apa yang sudah kita bahas pada siang hari ini, supaya kita tetap memiliki cita-cita, dan itu juga yang mendorong kita, itu sebuah motivasi hidup kita, sehingga apa yang sudah kita cita-citakan ya, supaya kita bisa mencapainya dengan adanya motivasi dorongan, kita bisa menumbuhkan, menguatkan diri kita supaya cita-cita tersebut bisa kita capai. Nah, sebagai ayat hafalan kita untuk pertemuan selanjutnya nanti, kita kembali merenungkan Mazmur dari Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Itu adalah sebagai tugas kita, perenungan kita setelah nanti pertemuan selanjutnya. Baik, itu saja dari saya yang bisa kita bahas pada saat ini, supaya teman-teman semua dan adik-adik semua terberkati dengan apa yang sudah kita bahas pada saat ini tentang remaja dan cita-citanya. Baik, itu saja. Mari kita bersatu dalam doa. Amin.